Oke, yang perlu kita bahas sekarang ini yang lagi trending adalah tentang hoax. Jadi apa itu hoax? Kemudian apa aja sih yang menyebabkan hoax itu? Kemudian ada beberapa sih nanti kategori hoax itu. Nanti kita ulas pada malam hari ini karena ini penting. Jangan sampai kita sebagai tenaga IT atau orang yang mengenal bidang IT malah kita yang menyebarkan hoax lagi. Misalkan hoax tentang akun palsu, hoax tentang penyebaran misalkan informasi lewat WhatsApp, kemudian dapat paket internet bla bla bla, itu adalah hoax. Jadi itu salah satu etika profesi yang harus kita jaga, adalah kita tidak boleh menyebar hoax kepada siapapun. Oke, kita bicara pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 ya, di bulan Januari ternyata kita lihat di sini pengguna internet di Indonesia itu yang menggunakan adalah sebanyak 73,7%. Itu adalah di atas rata-rata penduduk Indonesia. Bahwasanya itu sangat penting sekali, jangan sampai pada era internet ini malah kita itu mudah sekali terkena hoax, apalagi men-share informasi tentang hoax. Kemudian kita bicara media sosial, kebanyakan daily time di media sosial itu di Indonesia itu 3 jam 14 menit. Kemudian untuk browsing 8 jam 52 menit. Bayangkan selama 8 jam lebih kita itu berinternet ria. Kemudian mayoritas rata-rata 3 jam 14 menit itu untuk bermedia digital atau media sosial. Oke. Ada beberapa kanal media sosial, ternyata yang paling banyak digunakan adalah tentang media sosial WhatsApp, kemudian Facebook, IG, Twitter. Ini kanal media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan survei penerima vaksin di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 54%. Ini pengguna media sosial ya, daripada SMS, kemudian untuk telepon itu 13%, kemudian platform online yang lain 2%, kemudian media cetak atau elektronik itu 22%, itu berita pun, media berita pun itu masih 22% loh daripada media sosial, yaitu 54%. Oke. Kemudian ada beberapa sumber informasi tentang COVID-19 yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah tentang dalam 7 hari terakhir, apakah ibu bapak menggunakan berikut untuk mencari berita tentang informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Ternyata berdasarkan survei yang mengatakan iya dan tidak atau tidak tahu atau ya tidak mau menjawab, ternyata yang iya menggunakan televisi berita itu sebanyak 79,2%. Kemudian yang menjawab tidak menggunakan televisi adalah 19%. Kemudian yang kedua itu by WhatsApp. Ternyata WhatsApp itu rata-rata sumber informasi tentang COVID-19 itu cukup besar, yaitu separuhnya ya, 47,1%. Kemudian yang menjawab tidak itu 51,5%. Kemudian diikuti Facebook, kemudian diikuti mesin pencari atau search engine seperti Google dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah IG, kemudian diikuti oleh koran, Twitter, sama TikTok. Jadi ternyata di samping televisi berita atau di lewat televisi, ternyata WhatsApp atau media sosial itu dominan untuk sebagai sumber informasi tentang COVID-19. Oke, kita bicara ada 3 jenis kategori dalam hoax itu. Yang pertama adalah misinformasi, kemudian yang kedua adalah disinformasi, dan yang ketiga adalah malinformasi. Ini berdasarkan dari UNESCO dengan publikasinya yang berjudul Journalism, Fake News and Disinformation yang dirilis pada tahun 2018. Kita bicara misinformasi dulu. Apa sih misinformasi? Adalah informasi yang memang tidak benar, memang nyata tidak benar atau tidak akurat.
nggak benar, nggak akurat, tapi orang itu menyebarkannya, men-share, berkeyakinan bahwa informasi itu benar dan dapat dipercaya. Meskipun tujuannya itu tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak membohongi, tapi memang benar dia itu nggak tahu. Misalkan Cahya udah nikah, misalkan ya, Cahya udah nikah. Nah, nikah dengan siapa? Ini, enggak dengan ini. Nah, itu padahal suatu misinformasi. Padahal Cahya udah nikah, dibilang belum nikah, misalkan. Nanti suatu misinformasi. Meskipun tujuannya orang itu enggak tujuan jelek, ya, hanya share itu. Yang kedua adalah tentang disinformasi. Ini yang penting banget. Kalau mau disinformasi itu berarti informasi yang juga tidak benar sih. Tapi memang tujuannya nggak benarnya itu direkayasa atau disebut fabricates. Ya, kenapa tujuannya? Memang ada beberapa pihak yang berniat membohongi masyarakat. Memang dia itu sengaja untuk mempengaruhi opini publik dan lantas mendapat keuntungan tertentu. Jadi ada tujuan tertentu sehingga mereka itu membuat suatu disinformasi atau informasi yang memang tidak benar direkayasa serupa untuk suatu tujuan. Nah, itu namanya disinformasi. Kemudian yang ketiga adalah kita ngomong malinformasi. Itu adalah suatu informasi yang memang memiliki cukup kebenarannya, cukup unsur kebenarannya, baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan dari suatu fakta atau secara objektif. Namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan baik di orang lain maupun kondisi tertentu. Nah, ini sama-sama jeleknya semua bahwasanya kita sebagai orang yang melek IT atau jago IT, jangan sampai kita itu mudah terpengaruh tentang hoax. Padahal kita itu orang programmer, jaringan, tiap hari itu hubungannya sama informasi, browsing, media sosial, dan seterusnya. Tapi kenapa kita itu mudah terkena hoax? Nah, itu sayang banget, apalagi anak IT. Malah anak IT kok kena hoax, itu jangan sampai nge-share informasi yang nggak valid dan seterusnya. Itu tolong kita sebagai anak IT juga kita etikanya. Ini adalah salah satu unsur di etika media digital. Oke, ada beberapa banyak saluran untuk penyebaran disinformasi atau hoax ini. Mayoritas yang paling banyak adalah menggunakan media sosial. Ya, itu sebanyak 92-40%. Bayangkan, daripada menggunakan website, aplikasi chatting yang lain, website, kemudian media cetak, email, televisi, malah rendah. Karena apa? Karena memang media sosial itu media paling mudah digunakan oleh semua orang. Karena apa? Di Indonesia sendiri terkait media sosial itu sekarang persentasinya itu bombastis banget. Oke, ini kita bicara tentang awas hoax tentang COVID-19 atau vaksinasi. Di sini juga ada yang kerja di apa namanya Puskesmas ya, Mbak Cahya mungkin tahu nanti. Oke, ini ada beberapa informasi tentang hoax. Itu ada di berita pilihan rakyat, termakan hoax pesan berantai di WhatsApp. Ibu dan anak minum urin demi tangkal COVID-19. Nah, bayangkan, urin aja diminum. Karena apa? Padahal itu mereka itu nggak tahu, karena itu suatu disinformasi. Misinformasi dia itu meminumnya. Padahal itu belum tentu kebenarannya. Kemudian ada lagi dicek fakta dari liputan6.com. Hoax kotoran sapi bisa jadi vaksin loh, virus corona. Ya silahkan aja. Mungkin nanti Tuti ya, Tuti di rumahnya di Gamo banyak sapi. Coba aja biar nanti apa namanya kotoran sapi itu jadi vaksin, coba dimakan ya Tuti. Nah itu bayangkan, nah itu perlu digali suatu informasi, memang informasinya itu fakta atau enggak. Nah, itu jangan mudah terpercaya. Kalau kita itu lihat di WhatsApp, itu ada kalau kita share informasi, pasti ada share satu kali share. Kemudian ada tanda panahnya itu banyak banget, itu
makin banyak yang di-share. Nah, itu pun WhatsApp sekarang itu mengidentifikasi mana yang berita benar, mana yang enggak. Kemudian ada juga berita tentang gara-gara hoax, puluhan warga desa di NTT tolak divaksin COVID-19. Nah, ini kan miris banget ya, Cai. Benar, Cai? Mana Cai? Cahya? Ketiduran. Halo, Cahya. Dalam Bapak. Nah, kamu ketiduran, nggak mendengarkan. Bapak. Oke, saya lanjutkan juga. Gara hoax, sebagian warga di Jayapura, Papua panik saat tahu bakalan divaksin. Nah, sekarang kalau semuanya ini ada hoax tentang bahaya vaksin dan seterusnya, lah nggak mau yang divaksin. Ya, kita sebagai masyarakat sipil, kita harus membantu kinerja pemerintah dalam pemberantasan atau penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah tentang vaksinasi ini. Oke, bentar Cai, gitu ya. Tanya Cahya ini juga yang bagian nyontek ya. Oke, kita bicara apa namanya hoax lagi. Tidak hanya di Indonesia loh, bahkan di seluruh dunia itu ada tower sebagai penyebar COVID-19. Bayangkan ini yang kerja di PLN, Mas Haiti dan lain sebagainya ini. Ya, itu aja. Kemudian cell power attacks be idiot claim 5G spread COVID-19 reported hit US. Nah, bahwanya di Amerika Serikat sendiri bahwasanya dari tower ini terkena penyebaran COVID-19. Nah, tower lo disalahgunakan atau dikambing hitamkan, bayangkan. Oke, saya lanjutkan. Kok enggak gini aja ya? Contoh, alat elektronik, misalkan ini contoh yang hoax misalkan atau orang mereka-reka. Elektronik seperti HP, TV, dan semuanya itu menyebabkan apa namanya penyebaran virus hoax. Misalkan ini contoh yang salah. Nah, semuanya nggak akan menggunakan HP, nggak ada yang kuliah, nggak ada yang daring nantinya. Ini bahaya banget. Jadi adalah bahaya hoax. Kemudian, berdasarkan penanganan isu hoax COVID-19 dari Kominfo ya, itu diambilkan periode data 23 Januari sampai Juni 2021. Hampir 1 tahun lebih, satu tahun setengah. Ternyata temuan isu hoax itu sebanyak 1.644. Bayangkan. Ya. Ini berarti grafiknya ini luar biasa banget. Kemudian, yang paling banyak digunakan adalah Facebook. Ingat, itu Facebook totalnya 3.000 sekian. Kemudian Instagram 26, Twitter 534. Kemudian temuan hoax tentang vaksin COVID-19 itu 2.218. Ternyata sebarannya itu 1.518 dengan take down-nya 1.515, kemudian IG-nya 11, Twitter. Nah, sekarang Facebook itu luar biasa banget. Nah, penyebaran hoax dan seterusnya. Bahwasanya memang tidak kurang dari 1.644 yang berbahasa Indonesia. Hoax yang bahasa Indonesia ini asli orang Indonesia. Ya. Jadi memang dibutuhkan kurang lebih 4 hoax baru per hari beredar. Kalau nggak percaya, dibuka aja di situsnya taspositif.info.go.id. Oke. Kemudian ini penyebaran hoax. Bayangkan berita benar tentang klarifikasi perlu sekitar 20 kali lebih lama daripada penyebaran informasi hoax itu sendiri. Ini ada hoax tentang 24 jam sehari, itu butuh klarifikasi 20 hari loh. Klarifikasi benar tidaknya hoax itu. Karena apa? Hoax itu mudah dibuat gitu loh. Kemudian klarifikasi itu sulit sekali digali. Kita harus melakukan metode A, B, C, dan seterusnya untuk penggalian informasi. Malah kalau kita bicara ini ada orang ya sumbernya hoax misalkan, kemudian ini kedua orang, 2 orang nyebar lagi ke 2 orang sampai berpuluh-puluh. Misalkan 1 orang sampai mempengaruhi beberapa orang yang terkena hoax. Ini bukti bahwasanya
hingga level 19, ini level 19 ya, dengan waktu 10 kali lebih cepat daripada klarifikasi. Butuh 4 jam, apalagi 10 hari sampai ketemu kebenarannya. Nah, makanya dari itu kita sebagai anak IT juga kita harus menangkal bagaimana hoax itu bisa dicegah. Ya, memang banyak sih orang yang berkepentingan itu penyebaran hoax untuk kepentingan tertentu, tapi kita sebagai anak IT yang udah berwawasan global, kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian, kenapa sih bisa bicara hoax itu? Ingat ya, ketika Cahya, saya tanya, Cahya, oke, siapakah orang yang pertama kali menemukan teknik marketing? Tidak tahu, Pak. Oke, iblis. Astaga. Iblis itu yang pertama kali membisikin Nabi Adam dan Ibu Hawa, toh. Sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah khuldi. Kemudian buah khuldi udah dimakan, iblis berhasil, akhirnya dikeluarkan dari surga. Kan seperti itu. Ya, padahal itu benar tidaknya kan nggak tahu. Hoaxnya itu kan dari iblisnya itu. Makanya itu yang pertama kali, Mbak, ya di dunia. Yang pertama kali malah tercipta Nabi Adam, Ibu Hawa. Itu guyonannya, Mas ya. Kalau dalam buku nggak ada, Mas. Iya, Pak, ya, Pak. Dalam buku marketing beda lagi, orang Amerika yang nemukan. Ya. Oke. Kemudian kita bicara kenapa bisa percaya hoax ya. Yang pertama adalah memang bisik-bisik oleh tetangga, apalagi tentang ibu-ibu ya, belanja dibisiki, jangan gitu, itu loh anaknya gitu, ini lah gitu, bener nggak itu? Ini yang cewek, ini yang tahu. Gimana tuh, Tik? Bener nggak? Bener, Pak. Kemudian kadang percaya hoax itu tergiur iming-iming pahala. Ada tiket masuk surga, bayangkan, pernah tahu info itu nggak? Tiket masuk surga ini dari media dan seterusnya ada. Kemudian orangnya diringkus oleh polisi karena itu. Kemudian tidak mencari tahu sumber lain. Kita hanya percaya satu sumber aja. Padahal itu tidak berarti itu benar. Kita harus penggali informasi ke beberapa sumber sehingga ditemukan bahwasanya mayoritas mengatakan itu benar enggaknya itu tahu. Kemudian percaya hoax itu ketika sering muncul di WhatsApp. WhatsApp-nya si A iya, si B iya, si D iya, dan seterusnya. Ternyata benar ya, padahal itu belum tentu hoax atau benar. Nah, kita cari dulu. Jangan semuanya sering muncul di WhatsApp itu dikatakan benar. Jangan. Tapi kita harus penggali informasi dari sumber yang akurat. Kemudian pas dengan perasaan keyakinan kita cocok, kemudian oh iya ya, itu berarti benar. Nah, karena apa? Hati kita mudah gitu loh, mudah terobsesi, kemudian terpengaruhi, kemudian terlalu mudah percaya dari sumbernya. Jadi itu kenapa bisa percaya hoax itu memang benar kita, tapi kita harus menggali informasi sehingga itu hoax atau tidak kita nanti tahu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa sih resikonya hoax itu? Ya anarkis. Yang pertama adalah menghabiskan waktu dan tertipu uang hingga habis tabungan. Ada toh yang sekarang itu terkena namanya pinjol ilegal, sampai wanita ini ya, wanita teman saya cerita pinjol ilegal, kemudian privasinya itu disebarluaskan, akhirnya dia bunuh diri. Bahaya banget. Ada lagi yang kemarin itu juga sama, penjaga toko dan seterusnya. Nah itu menghabiskan waktu dan tertipu uang habis. Jangan mudah ya. Kenapa itu menghabiskan waktu? Contoh, silakan klik ini, ada hadiah Shopee 15 juta rupiah. Tolong Tukti segera melakukan pendaftaran dan konfirmasi ya nomor HP-nya. Nah, kalau kita udah terkena itu, kita udah diambil data kita, data pribadi kita, maka tabungan kita, uang kita akan dikuras oleh mereka. Jangan, hati-hati banget.
Biasanya lewat SMS atau WhatsApp kan itu tutik ya, hadiah dari Shopee bla 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 dan seterusnya. Itu biasanya. Kalau orang nggak tahu informasi benar tidaknya, pasti orang itu akan transfer dan seterusnya. Pernah dengar informasi ini enggak? Oke, kok diam semua? Oke, yang kedua, terpancing stigma atau hasutan, permusuhan dan perselisihan. Kemarin sampai ada yang bunuh diri, ada yang terbunuh 2 orang, kemudian karena ada adu domba oleh pihak-pihak tertentu sehingga ada yang sebagai tersangka. Akhirnya terjadi kerusuhan. Nah, ini masyarakat biasa yang terkena dampaknya. Kemudian ketiga adalah ikut-ikutan kegiatan yang dapat dilakukan kericuan kerusuhan. Kita nggak tahu, kita diajak tiba-tiba mau aja gitu loh. Hilang kepercayaan dan otoritas aparat tempat. Memang benar. Ya, kalau kita udah dibohongi, itu rasa trust-nya kita, kepercayaan kita itu memudar. Ya, Inta tanya, Ria Aprilia, halo. Halo Ria Aprilia. Tuh, enggak bicara. Siapa ini yang bicara ini? Cek semuanya, halo. Dalam. Nah, Halo, nah itu, oke, tak kira tidur. Oke, terlibat pada aksi intimidasi, radikalisme sama terorisme. Jangan sampai kita harus bla 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 mendukung perintah bla bla bla, jangan. Itu bisa jadi hoax, itu bisa jadi radikalisme atau terorisme. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus nasionalis, kemudian lagi kita itu Pancasilais dan pluralis dan seterusnya. Itu sangat penting, ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak percaya bahwasanya itu adalah COVID, ya. Itu takut atau tidak mau divaksinasi. Nah, ini bahaya banget. Akhirnya dari hoax itu nggak ada yang mau disuntik oleh Cahya loh nanti. Malah sekarang itu tracing COVID yang mana yang udah divaksin sama tidak itu sekarang pemerintah itu menggalakkan itu berapa persen. Karena apa? Kalau itu vaksinasi itu kurang berhasil, itu bahaya banget, berdampak kepada yang sudah divaksin gitu loh. Benar Cahya? Iya. Nah, itu. Makanya sekarang level kita turun. Nah, oke. Kemudian, ayo kita bersama melawan hoax. Musuh kita apapun yang dapat peruntukan toleransi, kemudian menghancurkan kerukunan kita antar teman atau yang lain, atau menjaga belah bangsa, negara, kelas, dan seterusnya. Itu lawan. Kemudian hoax jelas adalah memang musuh yang perlu kita lawan bersama. Kemudian dahulu kita itu adalah bambu runcing saat berperang. Benar nggak? Dulu itu bambu runcing perang karena penjajah. Sekarang itu perang kita pakai gadget atau ponsel. Bahasanya gadget atau apa, Cai? Tapi Iya apa? Ngomongnya gadget apa gitu. Kalau ngomong bicara apa itu? Coba baca itu yang poin ketiga. Baca. Halo. Loh, dia. Oke. Kemudian gunakan ya gadget untuk ponsel atau ponsel kita untuk melawan hoax. Ya, bagaimana cara nanti saya ajari. Jadi senjata kita adalah tentang hoax. Ya, kita harus melawan dengan HP kita, laptop kita, tablet kita, dan semuanya. Sekarang itu Indonesia jangan sampai berpecah belah karena hoax tertentu. Oke, strategi gotong royong ini yang pertama, dari hulu ke hilir. Makanya sekarang itu program Kominfo itu mengedukasi masyarakat berliterasi digital. Makanya di situ ada Kominfo, Kemenkes, Mavindo, Berkreasi, UINIK, KFKPCPEN, dan seterusnya. Itu adalah komunitas-komunitas termasuk RTIK dan seterusnya. Itu mengedukasi masyarakat agar mereka itu melek digital. Kemudian kita lakukan pendampingan atau hoax debunking. Ya. Debunkingnya udah selesai, pendampingan sampai penegakan hukum hilir. Misalkan ada yang terindikasi hoax atau radikalisme dan seterusnya, pasti akunnya diblokir oleh Kominfo. Diblokir karena penyalahgunaan dan seterusnya.
radikalisme dan seterusnya. Kemudian ada proses hukum untuk menjerat orang yang penyebaran isu hoax dan seterusnya. Oke. Kemudian kita ada cyberkreasi, kemudian digital land, kominfo, kemudian digital leader academy. Yang mana memang ini dari piramida ini mulai dari basic skill, kemudian intermediate skill, and advanced skill, kita itu udah. Makanya kita di informatika kita harus tahu literasi digital dulu, kemudian kita kompetensi skill lewat digital land, kominfo, silakan ikut semuanya ada di digital kominfo. Kita pengen jago apa, coding dan seterusnya. Di digital kominfo banyak banget. Kemudian yang terakhir adalah Digital Leadership Academy. Kita sebagai pemimpin kita harus tahu literasi digital itu penting banget ya. Oke. Kemudian perumusan komunikasi publik. Padahal ini ada istilah jawaban simple but wrong, simple tapi salah, kompleks tapi benar. Malah sekarang itu banyak yang mengikuti simple, mudah tapi salah. Akhirnya mereka semua terjerumus. Nah, sekarang kita kompleks tapi benar. Tapi banyak yang sedikit sekali yang melalui rintangan ini. Kita sekarang itu malah pemikirannya itu cari yang mudah dan enak gitu loh, nggak ribet. Mana itu nggak ada istilah itu mudah dan nggak ribet. Semua orang keberhasilan, kemudian mengandung kepercayaan, kemudian suatu komitmen apapun itu melalui dari hal-hal yang berliku-liku. Tidak mudah yang dikatakan, tapi semuanya itu dalam hidup pasti ada halu rintangan, baik itu keluarga, pasti ada naik turunnya. Cobaannya pasti ada. Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen bersama. Oke, kemudian pedoman sharing sebelum sharing ya. Saring sebelum sharing. Ingat, saring dulu, di-sharing. Kemudian bagaimana sih? Kamu dapat berita enggak? Oh, dapat. Apakah itu benar? Kita cek dulu. Tidak, belum tentu benar, jangan sebarluaskan. Kalau iya, apakah berita itu bermanfaat bagi orang lain? Kalau iya, sebarkan. Kalau enggak, jangan. Jadi itu ada dua tahap. Itu benar enggaknya, apa bermanfaat enggak? Benar tapi enggak bermanfaat, enggak usah di-share. Dari share-share yang bermanfaat aja. Kemudian kita harus melakukan check and recheck. Jangan percaya begitu saja, kemudian tanyakan kepada orang yang lebih paham atau di bidangnya. Dan terakhir adalah laporkan konten itu di aduankonten.id. Bahwasanya itu hoax dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian cek dan laporkan konten negatif ke komin.info.ini hoax. Kemudian silakan adu hoax.infovaksin.id dan atau dari konteks hoax.id. Ini ada nomor HP-nya, silakan semuanya. Kalau kita melihat suatu informasi yang mengandung konten negatif atau hoax, dilaporkan, jangan didiamkan ya. Kemudian cek and recheck. Info vaksin, benar enggak? Hoax video perawat pingsan setelah mendapat vaksin COVID, jangan sampai ya. Cai itu pingsan ketika menyuntik orang. Nah, benar enggak itu infonya misalkan Jaya? Enggak benar itu. Nah, itu kita perlu cek-recek dari apa? SID info vaksin. Di situ kita masukkan kata kuncinya, kemudian akan keluar suatu informasi benar tidaknya. Oke, kemudian ada jeratan hukum untuk berita hoax dan seterusnya tentang Undang-Undang tahun 19 2016 tentang hoax itu. Jangan sampai kita sekarang itu ada polisi virtual atau cybercrime. Ingat, kita ada mahasiswa semester 1 Polsek Banggil kerjanya cybercrime. Ya, cari-cari orang yang mengandung konten negatif di medsos dan seterusnya. Itu bahaya banget ya. Kemudian penegakan hukum ada yang hoax dulu itu tentang babi ya. Kemudian tentang pelaku penyebaran hoax itu ditangkap, semuanya ditangkap. Gunanya untuk apa? Memang ini hilirnya. Kalau mereka tidak mau diedukasi, maka hilirnya yang berperan yaitu penangkapan, kemudian blokir akun sosmednya dan seterusnya.
kan gunakan rujukan resmi covid19.go.id ini tentang hoax, tentang benar tidaknya, ini kita semuanya harus dari covid19.go.id, jangan percaya sumber yang lain kecuali itu memang legal dan terpercaya. Oke, itu narasi pesan KJPN ini ya, mengapa untuk anak penting dan seterusnya. Jadi itu kita harus mengedukasi masyarakat sehingga mereka itu jiwanya terbangun, kemudian psikisnya terbangun. Meskipun di era pandemi kita harus saling membantu dan menyemangati. Kemudian mari sebar konten positif bahwasanya vaksin itu bagus untuk kesehatan dan menangkal penyebaran virus dan seterusnya. Kemudian kalau ada vaksinasi kita laporkan SID dan vaksinasi ini. Nah, itu kemudian kondisi public hybrid kita melakukan edukasi ke beberapa masyarakat sehingga masyarakat itu mengenal mana hoax mana yang tidak. Sampai ini ada stigma ya bahwasanya our greatest enemy right now is not the virus itself. Nah, ini pernyataan bahwasanya kita sebagai masyarakat kita harus juga menangkal virus itu dengan minimal tidak menyebarkan hoax kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa dan mau divaksin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Pak, boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Kalau kan ini kan tadi kita bahas tentang bahaya untuk kita penyebaran hoax, Pak. Betul. Terus seberapa urgensikah kapankah kita harus memberikan sharing informasi yang tepat itu yang gimana, Pak? Apa lebih baik kita diam saja kalau misalkan belum tentu benar? Oke. Gitu, Pak. Nah, saya itu pernah ada grup tentang pemerintahan ya, tingkat desa, padahal itu yang menyebarkan itu adalah seorang kasun atau yang lain. Padahal itu hoax, tapi bagaimana cara mengedukasinya? Kita mohon maaf dulu, sebelumnya mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyertakan link kebenaran tentang informasi itu. Jadi mereka itu paham bahwasanya kita sebagai orang berpengetahuan, berpendidikan, kita minimal itu mengedukasi, kemudian mencegah penyebaran hoax itu, misalnya minimal dari keluarga dulu, kemudian teman, kemudian masyarakat, sehingga mereka itu tidak langsung tersinggung ya. Kemudian kita tentang hoax itu misalkan kita harus cari dulu referensi benar tidaknya, jangan sampai kita melarang bahwasanya itu hoax atau seterusnya tapi kita nggak tahu sumber kejelasannya. Itu yang penting, Mas ya. Atau mungkin ada kriteria informasi yang bagaimana yang perlu kita bagikan ke orang lain gitu, apa ada? Loh, ini maksudnya kriteria apa aja, yaitu benar tidaknya kita harus cek and recheck dulu, Mas. Contohnya misalkan sampaian ada berita bagus bantuan misalkan kuota internet dari Kemdikbud sebanyak 75 giga, silakan melakukan ini. Ternyata situsnya itu palsu, bukan situsnya pemerintah. Kalau pemerintah kan .go.id itu enggak .vip atau apalah. Sehingga itu ada penyalahgunaan atau pengambilan data pribadi orang mengisi akhirnya kena. Itu pun salah satu kita wajib tahu sumber informasinya dari sumber websitenya terpercaya apa enggak, seperti itu. Oke, makasih Pak. Ya itu penting banget sekarang itu. Waduh, luar biasa itu hoax, kemudian berita-berita yang bohong dan seterusnya. Tidak bisa dicegat Pak, pasti banyak. Ya minimal kita itu tahu bahasanya itu hoax sama tidaknya, kemudian mengedukasi masyarakat. Sekarang apalagi era politik, kadang satu dengan yang lain itu saling bermusuhan, kemudian kadang ya ada oknum-oknum yang menggunakan fasilitas media sosial untuk menyerang lawan yang lain. Itu bahaya banget. Oleh karena itu kita sebagai orang yang berakademisi, berpendidikan, kita harus tahu mana yang benar mana enggak dulu, sehingga kita saring sebelum sharing gitu loh, tidak langsung share enggak, tapi kita harus kalau itu bagus bermanfaat share, kalau enggak ya enggak, cukup kita aja yang tahu. Misalkan itu penting untuk diedukasi ke masyarakat, kita share, kita lakukan edukasi seperti itu ya. Oke, itu aja
materi tentang hoax, yaitu salah satu hoax adalah etika bermedia digital. Kemarin kita udah belajar tentang apa itu netiquette dan seterusnya, ini hoax. Nanti untuk ke depan kita juga belajar apa sih skill yang harus kita mumpuni di era digital ini dan seterusnya. Itu aja dari saya. Selamat malam, semoga sehat semua, rezekinya lancar, kerjanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.